Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winnet. Dalam video kali ini, seperti biasa, kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat saya banget untuk bro-bro lewatkan. Dan untuk brother-brother yang terus mau mendapatkan informasi terbarunya, brother bisa langsung subscribe channel YouTube I'm Winnet sekarang juga. Dan jangan lupa juga ya untuk bagikan video ini kepada bro-bro yang lain. Dan tanpa banyak bacot lagi, seperti inilah bagaimana rangkuman informasi selengkapnya. Di informasi pertama, datanya dari Manchester United yang serius nih dengan transfernya Randal Kolo Muani dari Eintracht Frankfurt. Manajer Manchester United yakni Erik ten Hag telah mengkonfirmasi pihaknya masih mencari penyerang pada bursa transfer musim panas 2023. Dan nama Rasmus Højlund dari Atalanta diyakini sebagai target utama. Højlund sendiri tampil mengesankan untuk Atalanta di usianya yang menginjak 20 tahun dan ia telah mencetak 10 gol senior untuk klub tersebut, sekaligus memenangkan 6 caps dan mencetak 6 gol untuk Denmark. Selain itu, Fabrizio Romano juga melaporkan bahwa pemain internasional Denmark tersebut telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Setan Merah dan kesepakatan di antara mereka juga sudah dekat. Namun pelatih Atalanta yakni Gian Piero Gasperini menyatakan bahwa untuk mendapatkan Rasmus Højlund, MU harus membayar 86,6 juta pound sterling atau jika dirupiahkan nominalnya itu bisa mencapai 1,67 triliun rupiah. Sementara itu, Manchester United dikatakan bertekad untuk tidak membayar harga yang diminta oleh Atalanta. Fabrizio Romano juga melaporkan bahwa Manchester United mungkin akan kehilangan Rasmus Højlund dikarenakan Paris Saint-Germain sedang bernegosiasi dengan Atalanta. Dan sejauh ini masih harus dilihat juga apakah Manchester United atau PSG bersedia mencapai angka tersebut. Oleh karena itulah, Setan Merah pun diyakini mengalihkan perhatiannya kepada striker dari Eintracht Frankfurt, yakni Randal Kolo Muani. Lantas, siapakah sosok Randal Kolo Muani? Randal Kolo Muani yang lahir pada tanggal 5 Desember 1998 merupakan pemain sepak bola profesional asal Prancis. Ia bermain sebagai penyerang untuk klub Bundesliga yakni Eintracht Frankfurt dan juga bermain untuk tim nasional Prancis. Dia merupakan pemain keturunan Kongo. Ia kemudian mencetak gol pertamanya nih untuk Prancis pada pertandingan semifinal melawan Maroko setelah dirinya berhasil membelokkan tendangan dari Kylian Mbappe. Ia juga menjadi pemain ketiga tercepat yang mencetak gol sebagai pemain pengganti di Piala Dunia setelah 44 detik. Hanya di belakangnya Richard Morales dan juga Ebesen. Adapun menurut Football Insider, jika kesepakatan untuk Højlund tidak dapat disepakati nih, juara Liga Inggris 20 kali itu bakal memboyong Randal Kolo Muani. Pemain timnas Prancis itu juga diminati oleh Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain juga nih. PSG diduga menempatkan Kylian Mbappe dalam daftar jual. Kepergian pemain timnas Prancis tersebut membuat PSG harus mencari penyerang baru. Sedangkan Munchen sekarang fokus ingin mendatangkan Harry Kane. Raksasa Bundesliga Jerman itu tengah menyiapkan tawaran ketiga untuk bintang Tottenham Hotspur tersebut. Manchester United dikabarkan sudah mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Randal Kolo Muani. Pembicaraan itu untuk membahas kemungkinan pemain yang berusia 24 tahun itu pindah ke Old Trafford pada bursa transfer musim panas 2023. Sementara itu, Eintracht Frankfurt sepertinya tidak keberatan melepaskan pemainnya itu. Tetapi, klub Jerman itu menginginkan setidaknya 80 juta pound sterling atau 1,54 triliun rupiah. Kolo Muani sendiri menjadi salah satu striker yang paling diminati nih, dikarenakan performanya di musim 2022-2023. Di musim 2022-2023, dia mencetak 23 gol dan mencatatkan 17 assist dalam 46 penampilan, termasuk 15 gol dan 14 assist dalam 32 pertandingan Bundesliga. Dia juga telah tampil sebanyak 9 kali bersama dengan timnas Prancis dan diharapkan menjadi bagian penting dari tim yang bersaing di kejuaraan Eropa musim panas mendatang. Adapun untuk Manchester United mengakhiri kontrak Cristiano Ronaldo pada akhir 2022. Nah, kepergian superstar Portugal itu meninggalkan lubang di lini depan Setan Merah. MU pun kemudian mendatangkan Wout Weghorst dengan status pinjaman dari Burnley untuk paruh kedua musim 2022-2023. Tapi sayangnya, penyerang timnas Belanda itu gagal mencetak gol dan juga tak akan kembali ke Old Trafford untuk musim baru. Manchester United kemudian dikaitkan dengan superstar dari Tottenham Hotspur yakni Harry Kane. Tapi untuk Spurs tak mau melepaskan pemain bintangnya itu ke klub rival di Inggris. Setan Merah juga dikaitkan dengan pemain Napoli yakni Victor Osimhen awal tahun ini. Tapi MU sulit nih untuk memboyong pemain Nigeria itu ke Trafford dikarenakan bagaimana biaya transfernya yang juga mahal. Dan lanjut kita akan masuk ke informasi kedua, datanya dari Kylian Mbappe. Nah, baru-baru ini disebutkan bahwa keputusan PSG untuk melepaskan Kylian Mbappe itu dapat menciptakan efek domino dan Manchester United itu akan menjadi klub yang paling dirugikan dalam kasus ini. Lantas, mengapa dapat seperti itu?
Paris Saint-Germain mengultimatum Kylian Mbappe yang belum mau memperpanjang kontrak. Sikap Le Parisien ini dikritik Serikat Pesepak Bola Profesional Prancis atau yang dikenal dengan UNFP. Kontrak Mbappe di PSG sendiri berakhir pada musim panas 2024. Bomber Prancis itu kabarnya enggan memperpanjang kontrak dan mau cabut secara free transfer saat kontraknya berakhir. PSG sendiri berusaha membujuk Mbappe untuk menekan kontrak baru. Jawara Liga Prancis itu bahkan memberikan tenggat waktu kepada sang pemain hingga akhir Juli 2023. Andai dirinya tak mau memperpanjang kontrak, Kylian Mbappe bakal dilego Paris Saint-Germain musim panas ini. Le Parisien siap mendengarkan tawaran yang menguntungkan dari klub-klub yang mau merekrut penyerang yang berusia 24 tahun tersebut. PSG juga menunjukkan otoritas mereka dengan mencoret Mbappe dalam tur pramusim di Jepang. Sikap sewenang-wenang PSG ini kemudian dikecam nih oleh UNFP yang memberikan dukungan penuh kepada Mbappe. Di mata UNFP, PSG telah menyelewengkan relasi kuasanya kepada Mbappe. UNFP bahkan mengancam menyeret PSG ke meja hijau apabila ditemukan pelanggaran terhadap Mbappe. Dilansir dari Reuters, berikut adalah bagaimana pernyataan resmi dari UNFP. Para pemain ini semuanya harus menikmati kondisi kerja yang sama dengan tenaga kerja profesional lainnya. UNFP mengingatkan para petinggi bahwa memberikan tekanan pada karyawan melalui penurunan kondisi kerja mereka, misalnya dengan memaksa mereka keluar atau menerima apa yang diinginkan majikan, merupakan pelecehan moral yang dikutuk dengan tegas oleh hukum Prancis. Jadi UNFP berhak mengambil tindakan perdata dan pidana terhadap klub manapun yang berperilaku seperti ini. Sementara itu, Paris Saint-Germain telah mengambil keputusan nih untuk menjual Mbappe pada bursa transfer musim panas 2023. Sebelumnya PSG begitu ngotot untuk mempertahankan Mbappe karena mereka percaya sang kapten timnas Prancis itu akan mengaktifkan opsi perpanjangan 1 tahun di dalam kontraknya. Namun Mbappe ternyata tetap kekeh nih tak mau memicu opsi perpanjangan kontrak tersebut. Hal itu dikarenakan ia berniat untuk angkat kaki daripada Princess dengan status bebas transfer saat kontraknya kadaluarsa pada akhir musim 2023-2024. PSG tidak mau hal itu terjadi karena bakal membuat mereka tak mendapatkan uang sepeser pun dari kepergian sang pemain. Le Parisien pun terpaksa mengambil keputusan untuk menguangkan Mbappe pada bursa transfer kali ini. Keputusan PSG tersebut semakin bulat setelah mencium negosiasi rahasia antara Mbappe dengan Real Madrid. El Real sebenarnya cenderung diam saat rumor transfer Mbappe kembali muncul ke permukaan. Akan tetapi PSG justru curiga nih bahwa pemain andalannya itu telah menjalani kesepakatan dengan Real Madrid untuk dapat pergi secara gratis pada musim panas 2024. Apabila Mbappe benar-benar dijual pada musim panas ini, efek domino nanti bisa terjadi nih. Menurut laporan dari The Sun, efek domino yang terjadi akan merugikan Manchester United. Sebab klub kaya raya Liga Prancis itu diklaim tengah mencoba untuk membajak transfer penyerang Atalanta yakni Rasmus Hojlund dari Manchester United. PSG ini ingin menjadikan Hojlund sebagai ban serep andai-andai Kylian Mbappe pergi dari klub itu. Dan Setan Merah memang sekarang berada paling depan untuk mengamankan kontrak bintang muda timnas Denmark tersebut. Juara Liga Inggris 20 kali itu diketahui telah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang pemain. Namun Manchester United tak kunjung deal nih dengan Atalanta karena masih tarik ulur soal harganya Hojlund. Dan situasi inilah yang kabarnya akan dimanfaatkan oleh PSG untuk menyalip Manchester United. Lewat kekuatan finansial yang mereka miliki, nominal tersebut bisa dengan mudah dipenuhi oleh Paris Saint-Germain. Dan untuk informasi terakhir, datanya dari Lionel Messi yang bikin Inter Miami menjadi happy. Kehadiran Lionel Messi menimbulkan sukacita di skuad Inter Miami. Hal itu diutarakan oleh salah satu penggawa Vice City yakni Benjamin Cremaschi. Messi menjalani debut bersama dengan Inter Miami dalam pertandingan League Cup kontra Cruz Azul di DRP TNK Stadium pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023. Bintang Argentina itu masuk menggantikan Cremaschi pada babak kedua ketika timnya unggul 1-0. Cruz Azul mengubah skor menjadi 1-1 dan Messi menjadi pahlawan kemenangan Inter Miami nih dengan skor 2-1 lewat gol tendangan bebasnya jelang pertandingan berakhir. Lionel Messi pun langsung training di dunia maya usai mencetak gol kemenangannya pada laga debutnya di Inter Miami. Banyak yang memuji eksekusi tendangan bebas pemain yang berusia 36 tahun tersebut. Benjamin Cremaschi menjadi salah satu yang mengapresiasi performa dari Messi. Pemain yang berusia 18 tahun itu terutama senang nih ketika digantikan oleh Lionel Messi dan ia juga berkesempatan memeluk rekan setimnya itu. Kepada TYC Sport, Cremaschi mengatakan, "Saya sangat senang, saya menjalani film. Ketika mereka mengeluarkan saya bukan rekan satu tim lagi. Saya adalah penggemarnya, sama seperti penggemar lainnya. Saya ingin terus bermain dengannya. Ketika saya melihat nomornya, saya berkata, sayang sekali. Tetapi ini adalah mimpi buruk untuk menyambutnya. Benar-benar gila. Saya memberinya ciuman dan berkata, berikan mereka Leo. Semuanya
sukar dipercaya. Sebelum tendangan bebas, saya berkata kepada rekan satu tim, ini adalah cara semuanya dimulai. Ini adalah bagaimana filmnya dimulai. Semoga ini berakhir dengan cara terbaik. Sementara itu, Inter Miami dijadwalkan bertanding menghadapi Atlanta United pada hari Selasa tanggal 25 Juli. Dan Lionel Messi diharapkan bisa tampil sebagai starter. Well, sebabnya informasi dari Lionel Messi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih, dan jangan lupa juga untuk bantu perkembangan channel YouTube ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, serta bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada bro-bro yang lain. Sampai jumpa dan juga salam olahraga.